Perkenalkan, nama saya Frans Aditya Rizky-Tamba. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan proses lengkap pengoperasian mesin fiber laser cutting. Itu dimulai dari tahap persiapan hingga menghasilkan produk yang jadi. Itu dimulai dari memotong plat logam untuk membuat sebuah plakat dekoratif yang bertuliskan rajin belajar, terus berusaha, usaha tak akan mengkhianati hasil. Seperti contoh desain yang akan ditampilkan. Baik, pertama-tama kita masukkan dulu file desain kita, yaitu dari aplikasi AutoCAD. Kita masukkan ke dalam flash disk. Setelah itu kita masukkan ke komputer CNC supaya file desain kita terbaca. Setelah dimasukkan, komputer tersebut akan membaca file desain kita yang telah kita masukkan sebelumnya. Berikut tampilannya. Selanjutnya adalah persiapan dan juga kalibrasi awal. Pertama kita itu dalam komputer kontrol mesin menampilkan desain pelengkap pada software CAD. Dan juga kita mulai proses dengan memilih menu kalibrasi. Selanjutnya itu muncul jendela yang bertuliskan BCS 100 monitor yang merupakan controller untuk ketinggian kepala laser atau Z-axis. Lalu kita memilih F1 calibrate, lalu masukkan ke menu 1 yaitu servo calibration. Selanjutnya, mesin secara otomatis melakukan kalibrasi servo. Ini berfungsi untuk memastikan pergerakan motor sumbu jet akurat dan juga responsif. Karena desain yang akan dipotong ini dibuat terlebih dahulu di software CAD atau Computer Aided Edition. Kemudian diproses oleh software CAM atau Computer Aided Manufacturing yang terintegrasi dengan mesin. Software ini menerjemahkan gambar menjadi G-kode atau koordinat perintah yang akan dijalankan oleh mesin. Lalu kalibrasi servonya adalah untuk menyinkronkan sinyal listrik dari controller dengan pergerakan fisik motor servo pada sumbu Z. Kalibrasi ini penting untuk memastikan kepala laser dapat bergerak naik turun dengan presisi tinggi. Lalu selanjutnya, kalibrasi kapasitansi atau pengaturan jarak nozzle. Itu pertama, setelah kalibrasi servo berhasil sebelumnya, kita memilih menu kedua, yaitu capacitance calibration. Selanjutnya, kita menurunkan kepala laser secara manual hingga nozzle ujung kepala laser sangat dekat dengan permukaan plat logam. Kita sebutkan untuk memberikan jarak 1 mili. Selanjutnya, setelah posisi diatur, kita tekan enter pada komputer. Mesin melakukan tes dan menampilkan hasil stability excellent dan juga smooth excellence. Lalu kita selesaikan proses kalibrasinya. Jadi ini sensor kapasitansi ini yaitu kepala laser dilengkapi sensor kapasitif yang menciptakan medan listrik antara nozzle dan permukaan logam yang bersifat konduktif. Perubahan jarak akan mengubah nilai kapasitansi yang dibaca oleh sensor. Ini menunjukkan mesin untuk secara real time menjaga jarak yang konstan antara nozzle dan plat, bahkan jika plat tidak sepenuhnya rata. Jadi, jarak nozzle ini penting untuk secara presisi dan juga konstan. Sangat krusial untuk menjaga titik fokus atau focal point laser tepat di permukaan atau sedikit di bawah permukaan material. Titik fokus yang tepat akan menghasilkan pemotongan yang paling efisien, bersih, dan juga tajam. Jika jarak berubah-ubah, hasil potongan bisa tidak rapi, tidak tembus, ataupun meleleh. Lalu langkah selanjutnya adalah pengaturan parameter pemotongan. Kita membuka jendela Layer Parameter Settings, dan juga kita periksa kembali dan juga menyesuaikan berbagai parameter seperti
cut speed atau juga kecepatan potong yang diubah menjadi 3,4 meter per menit, dan juga nozzle height, gas type atau jenis gas, gas pressure atau tekanan gas, dan juga peak power atau daya laser. Setelah itu kita simpan di pengaturan. Jadi, parameter pemotongan ini adalah riset untuk memotong material tertentu. Setiap jenis dan ketebalan material membutuhkan kombinasi parameter yang berbeda. Jadi, cut speed ini atau kecepatan potong ini, seberapa cepat kepala laser itu bergerak, terlalu cepat bisa membuat potongan tidak tembus, terlalu lambat, dan juga bisa menyebabkan material terlalu panas dan juga hasil tidak rapi. Dan juga daya laser ini atau peak power, intensitas dan energi laser, material yang lebih tebal membutuhkan daya yang lebih besar. Dan juga tekanan dan jenis gas atau gas pressure dan type. Gas pendorong atau exhaust gas berfungsi untuk meniup lelehan logam keluar dari jalur potong. Untuk plat besi, biasanya mild steel, sering digunakan oksigen atau O2 untuk mempercepat proses pemotongan melalui reaksi ekstermik. Untuk stainless steel atau aluminium, digunakan nitrogen atau N2 bertekanan tinggi untuk menghasilkan potongan bersih tanpa oksidasi. Baik, langkah selanjutnya adalah framing atau dry run, pengecekan area kerja. Kita menggunakan remote control label atau wireless pendek. Lalu selanjutnya kita tekan tombol frame. Kepala laser ataupun daya laser mati hanya titik merah sebagai penunjuk, bergerak mengikuti benda terluar dari desain. Tujuannya adalah untuk memastikan desain akan dipotong di area yang benar pada plat dan tidak keluar pada material. Jadi, framing dry and run ini adalah langkah pengecekan yang sangat penting sebelum memulai pemotongan. Ini membantu mencegah kesalahan penempatan yang dapat merusak material mahal ataupun bahkan menyebabkan tabrakan antara kepala laser dan juga klep penahan. Lalu selanjutnya kita mengeksekusi proses pemotongan ini. Kita mulai dari laser ini bekerja memotong plat logam sesuai dengan desain yang telah kita diatur. Terlihat percikan api dan juga lelehan logam ditiup oleh gas pendorong. Lalu selama proses, kita menggunakan tang untuk menyingkirkan bagian-bagian kecil yang sudah terpotong agar tidak menghalangi jalur kepala laser. Jadi dalam proses pemotongan fiber laser ini, sinar laser berintensitas tinggi difokuskan pada titik yang sangat kecil, menaikkan suhu logam hingga titik leleh atau titik uap dalam hitungan milidetik. Pada saat yang sama, gas pendorong bertekanan tinggi yang keluar dari nozzle ini akan meniup material yang meleleh tersebut ke bawah, menciptakan celah potong atau curve yang rapi.
Setelah pemotongan selesai, mesin berhenti dan kepala laser kembali ke posisi awal. Kita bisa mengambil hasil potongan dari mesin tersebut. Jadi, video ini merupakan contoh proyek dari CNC lanjut. Dengan sempurnanya teknologi CNC ini, mesin dapat mereplikasi desain digital menjadi produk fisik dengan tingkat akurasi dan kerumitan yang sulit dicapai dengan metode manual lainnya. Jadi, dapat disimpulkan dalam proses pengoperasian mesin fiber laser cutting ini, proses kesimpulannya yang dapat adalah meliputi dari persiapan digital, membuat desain software dari CAD. Yang kedua itu kalibrasi mesin, memastikan akurasi mekanik servo dan juga jarak nozzle. Kapasitansi ini adalah langkah paling kritis untuk kualitas pemotongan. Yang ketiga itu adalah pengaturan parameter, menyesuaikan kecepatan, daya, dan gas sesuai dengan material. Yang keempat yaitu verifikasi posisi, melakukan framing untuk memastikan area potong sudah benar. Yang kelima itu mengeksekusi, menjalankan mesin untuk melakukan pemotongan. Yang keenam yaitu produk jadi. Hasil produk proyeknya itu menghasilkan objek fisik yang presisi sesuai desain yang telah ditampilkan pada video ini.